Iya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Ini motivasinya apa? Saya tanya motivasi. Apa betul tidak ada memerintahkan Anda untuk ini semua? Dan Anda sudah janji depan habaib, depan ulama, saya akan mempertimbangkan ini untuk mencabut. Anda tadi sudah sampaikan saya sudah punya niat mencabut, tapi begitu dengar Kapolda bilang tak boleh dicabut, Anda tidak cabut. Pak Bima Arya. Jadi kita nggak perlu ada dusta di antara kita, bicara apa adanya. Nah ini yang kita inginkan. Karena ini disaksikan oleh seluruh ulama dan seluruh kiai sepuluh. Ini disaksikan. Semua kawan-kawan sahabat Anda menyaksikan pada hari ini. Keluargaan semacam ini tidak dilakukan. Satu lagi, Anda kenal dengan yang kita hormati orang tua kita bersama, Kiai Haji Muhammad Rusdi Tamrin, Abitam, itu juga pendukung Anda luar biasa. Abitam orang tua saya. Kalau Anda kontak Abitam suruh saya temui Anda, jangankan saya lagi sehat, lagi sakit pun saya akan datang ke kantor Anda. Jadi artinya, kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa humanis, kekeluargaan, menyelesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda. Ini yang saya mau sampaikan. Artinya kenapa nggak maksimal menggunakan pendekatan kekeluargaan? Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, santun, ketemu, ngobrol. Artinya pintu itu ada. Siapa yang menghalangi Anda untuk tidak memanfaatkan pintu kekeluargaan ini? Jadi setiap persoalan itu Habib akan selalu ada konteksnya. Dan ini konteks ini adalah antara Satgas dengan rumah sakit ini. Saya sebagai kepala Satgas tentu tidak langsung kepada Habib Rizik atau kepada Umi yang tidak melakukan prosedurnya. Ini poin pertama saya. Mengapa kemudian semakin fokus ke rumah sakit Umi? Poin kedua, komunikasi dengan Habib Mahdi juga terbangun setelah itu. Sama-sama memfasilitasi beberapa kali pertemuan. Saya tidak menutup ketika Habib Mahdi bertemu dan tapi sudah laporan itu. Setelah laporan sudah dilaksanakan. Iya, karena laporan itu kesepakatan Satgas sekali lagi. Satgas saya adalah salah satu persoalan dalam Satgas. Baik, Anda ada pertemuan dengan para habaib dan para ulama termasuk Habib Mahdi setelah pelaporan tersebut, dan tadi juga Anda sudah mengakui Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi tadi Anda cerita ada yang menyatakan dan tidak boleh dicabut. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah Kota Bogor tentu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum di kantor. Apakah Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda di Pemkot Kota Bogor bahwa yang namanya delik aduan itu bisa dicabut kapan saja? Kalau polisi mengatakan itu delik umum, yang nggak mesti Anda yang melakukan atau staf Anda. Artinya tidak ada larangan dalam perundang-undangan kita siapapun yang melapor boleh untuk mencabut laporannya. Nah, saya mau tanya sekarang, siapa ini di Polda yang mengatakan tidak boleh cabut? Habib tentunya menyaksikan sendiri secara langsung. Kapolda secara terbuka menyampaikan ke media. Kapolda yang menyampaikan. Anda langsung percaya. Anda tidak bertanya lagi kepada ahli hukum Anda di Pemkot. Tentu saja kami konsultasi. Ya berarti Kapoldanya melakukan kebohongan. Kalau mengatakan aduan tidak boleh dicabut, berarti itu satu kebohongan. Kenapa Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda? Saya tidak mau fokus ke sana, karena bagi saya kemudian penyelesaian kasus di ranah hukum ini juga bisa membuat kejelasan bagi semua. Artinya kalau memang ya artinya berarti Anda mengabaikan pendekatan kekeluargaan. Nah, Anda langsung tanggal 26 Anda ke rumah sakit ini, 27 Anda ke rumah sakit ini, 28 langsung bikin laporan polisi. Berarti tidak ada pertimbangan penempatan kekeluargaan. Kita jujur aja, ada pertimbangan bilang ada pertimbangan, tidak ada bilang tidak ada. Ini di depan majelis hakim yang mulia. Sebab ini perbedaan cuma per hari, begitu cepat. Kemudian baik, sekarang kita bicara, sudah jelas bahwa pendekatan kekeluargaan ini Anda tidak manfaatkan secara maksimal. Nah, sebab ini acara persidangan kita saat ini disaksikan oleh ulama-ulama di Bogor, disaksikan oleh habaib di Bogor. Berarti tidak ada namanya akan tersebar dari kekeluargaan. Dari jujur aja, bagaimana ada pertimbangan bilang ada pertimbangan, tidak ada bilang bisa ada. Ini di depan baik salah hakim yang mulia. Sebab ini perbedaan bagi saya lanjutkan setelah hari soal pendekatan kekuasaan. Anda kan sebagai wali kota. Kemudian baik, sekarang kita bicara sudah jelas bahwa pendekatan kekeluargaan Anda benar-benar tidak anak disuruh sama sebagai kepala satgas. Sebab ini bagi wali kota berkenan.
Anda berwenang tidak untuk meminta menekan semua data yang Anda perlukan di rumah sakit umum yang berkaitan dengan penanganan COVID. Anda berwenang. Kemudian, kalau pihak rumah sakit umum mengatakan mereka bukan tidak mau memberikan, tapi dilarang oleh pasien. Karena saya berlindung di undang-undang kesehatan. Ada undang-undang kesehatan yang memang pasien itu punya hak untuk tidak mengumumkan kepada siapapun. Bahkan Bapak Presiden Jokowi di awal daripada pandemi sudah mengingatkan seluruh satgas dan seluruh petugas kesehatan untuk tidak mengumumkan nama pasien siapapun yang terpapar COVID. Sehingga saat itu yang dilakukan adalah dengan pengkodean, ada X1, X2, X3, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah, Anda dengan wewenang Anda, pertanyaan saya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit ini? Saya harus ketemu dengan karena rumah sakit ini kan beralasan pasien yang melarang. Baik, sekarang saya mau bertemu dengan pasien. Saya mau jelaskan kepada pasien undang-undangnya. Saya mau minta pasien untuk membuka datanya. Anda berwenang tidak? Kita bicara wewenang sekarang. Saya tidak bicara Anda mau atau tidak. Anda punya wewenang tidak? Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 56 dan 57 mengatur pengecualian terhadap tindakan dan membuka informasi untuk kepentingan penanggulangan wabah. Enggak, yang saya tanya, Anda berwenang tidak untuk menekan rumah sakit Umi untuk bisa bertemu dengan saya? Bisa saya. Nah, berwenang. Kenapa Anda tidak lakukan? Saya ketika bertemu dengan Habib Hanif tidak melarang. Habib Hanif hanya mengatakan Abah sedang istirahat. Ya. Tapi kalau Anda katakan coba Habib Hanif sampaikan ke Abah, ya kan, Pak Bima Arya selaku Satgas ingin ketemu. Karena ada data yang nggak mau dibuka oleh rumah sakit Umi karena Abah yang melarang. Kan bisa begitu. Nah, sampaikan Habib Hanif ke Abah, kalau saya nih sebagai Satgas COVID harus tahu, saya berhak untuk tahu. Apa Anda lakukan itu? Saya kira Habib Hanif diutus langsung oleh Habib Rizik untuk menjelaskan kepada saya bagi perwakilan resmi dari keluarga, dan saya hargai. Iya, artinya begini. Anda kan udah bagus, Anda menghargai itu, Anda menghargai saya istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Anda menghargai proses ini, Anda hargai, yang begitu saya berterima kasih dan begitu salut. Tapi kenapa tiba-tiba kok tanggal 28-nya langsung main dipidana hukum? Ini kalau sudah lapor pidana, urusannya penjara. Hati-hati Pak Bima. Jadi urusan ini bukan urusan main-main, ini urusannya di penjara. Walaupun sekarang saya ini di penjara dengan kasus yang lain, ini juga berpotensi untuk menambah daripada masa penjara saya. Nah, apa Anda tidak berpikir saat itu kalau ada laporan pidana ini akan jalan ke pengadilan, saya bisa di penjara. Buktinya sekarang Habib Hanif di penjara. Nah, jadi maksud saya, tadi kan Anda arif, Anda menyampaikan Anda arif, Anda bijak, luar biasa. Saya terharu. Anda mengedepankan sanksi administratif dulu, denda dulu, apa dulu, segala macam. Ini ada kesempatan melakukan pendekatan kekeluargaan, Anda nggak pakai. Oke, kekeluargaan sudah selesai. Sekarang pendekatan kekuasaan. Anda bisa, saya berwenang. Saya mau ketemu pasien. Saya berwenang. Lakukan itu data semua. Kalau tidak, saya tutup di rumah sakit. Bisa pendekatan kekuasaan. Ada pendekatan kekeluargaan, ada pendekatan kekuasaan. Dua-duanya Anda tidak lakukan. Yang Anda lakukan adalah pendekatan pidana. Langsung lapor pidana diurus oleh polisi. Ini motivasinya apa? Saya tanya motivasi. Apa betul tidak ada memerintahkan Anda untuk ini semua? Dan Anda sudah janji depan habaib, depan ulama, saya akan mempertimbangkan ini untuk mencabut. Anda tadi sudah sampaikan saya sudah punya niat mencabut, tapi begitu dengar Kapolda bilang tak boleh dicabut, Anda tidak cabut. Kalau betul Kapolda mengumumkan tidak boleh dicabut, Kapolda berbohong. Kapolda Jawa Barat kebohongan pabrik, musta itu Anda pejabat. Kok bisa percaya begitu saja padahal Anda punya tim hukum di pemerintahan Kota Bogor? Bisa bertanya. Itu yang saya mau inikan. Jadi artinya dalam fakta persidangan ini jelas Anda tidak melakukan pendekatan kekeluargaan, Anda tidak melakukan pendekatan kekuasaan, tapi Anda memilih jalan dengan tim Anda untuk proses hukum pidana. Saya hanya ingin memastikan itu saja, Pak Bima Arya. Jadi kita nggak perlu ada dusta di antara kita, bicara apa adanya. Nah, ini yang kita inginkan. Karena ini disaksikan oleh seluruh ulama dan seluruh kiai sebogor. Ini disaksikan. Semua kawan-kawan sahabat Anda menyaksikan pada hari ini. Baik, sekarang saya ingin menanyakan persoalan lain. Persoalan lain yang ingin saya sampaikan adalah Anda pada saat pertama datang ketemu dengan Dr. Andi Taat, itu ada kesepakatan, kita silent, kita rahasiakan. Nah, tadi Anda sudah nyatakan dalam sidang ini, di awal sidang tadi ditanya oleh hakim, ditanya juga oleh pengacara, tapi setelah itu ternyata Anda juga yang mengumumkan di berbagai media. Apapun alasannya, betul media ada.
Tapi akibat dari apa yang Anda sampaikan ke media, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif, banyaknya karangan bunga, nggak sampai di situ. Bahkan media-media hoax, sebagaimana tadi sudah ditayangkan, saya diberitakan Habib Rizik mampus, Habib Rizik mati, Habib Rizik tertara, Habib macam-macam berita. Nah, saya yang sedang dirawat di rumah sakit, diserang dengan media semacam itu, tentu dapat tekanan. Ditambah lagi Anda membuat laporan polisi, Anda ditambah lagi membuat wawancara dengan televisi. Nah, ini jadi semua ini menjadi tekanan bagi seorang pasien. Apa pantas seorang pasien diperlakukan sedemikian rupa? Saya sudah jelaskan semua itu sejak awal. Jadi silakan diperiksa, ditelusuri data fakta yang ada. Siapa yang punya pertama kali tentang identitas keberadaan itu? Saya kira bukan wali kota, bukan kuasa. Itu poin pertama saya. Saya sangat berhati-hati. Kemudian yang kedua, saya kira saya telah melakukan semua langkah dengan semaksimal mungkin. Habib Hanif merasakan bagaimana saya berusaha tabayun. Dan itu kepada Dr. Andi Tata. Saya pun bisa berkata sebaliknya, apabila sedari awal rumah sakit terbuka dan kooperatif, kita bisa jaga sama-sama sehingga sidangnya tidak akan terjadi. Ya, jadi Pak Biba, terima kasih banyak. Waktu itu kan juga Anda tadi kan juga sudah mengakui, saya titip salam lewat Habib Hanif. Kalau nanti Pak Bima datang, sampaikan salam saya, terima kasih atas perhatiannya. Artinya kan kita sebetulnya sudah membuka hati, membuka pikiran. Cuman begitu Anda datang, saya sedang istirahat, saya sedang tidur. Memang proses di rumah sakit nggak boleh sembarangan membangunkan orang tidur. Tapi itu kan bukan alasan untuk tidak ada jalan lain buat kita ketemu. Nah, persoalannya adalah dari tadi, saya tekankan lagi, yang saya garis bawahi adalah kok begitu cepat perubahan Anda. Di malam itu kita masih kooperatif, di malam itu kita masih musyawarah, di malam itu kita masih berbalas salam, di malam itu kita masih akrab kekeluargaan, di malam itu kita masih saling menghormati. Tapi tiba-tiba besoknya laporan polisi. Anda kan sebagai ketua Satgas, Anda kan bisa menyampaikan kepada seluruh anggota Satgas. Tadi Anda sampaikan ini keputusan bersama, tapi Anda sebagai ketua, Anda punya wewenang penuh, Anda bisa mencegah itu. Nah, yang jadi masalah, ini proses masih berjalan, Anda sudah lapor polisi. Dan tadi Anda akui bahwa PCR itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Dan maaf Pak Bima, justru saya di PCR ini diantaranya adalah saran Anda ke Rumah Sakit Umi menyampaikan kepada saya. Saran Anda saya terima. Oh, kalau begitu kita mesti ada kepastian. Dan dokter pun setuju. Dokter mengatakan Habib ini indikasinya ada. Untuk memastikan Habib harus PCR. Saya terima. Dan saya janjikan kepada dokter Andi waktu itu pada sholat Jumat. Tim dari Jakarta akan datang. Ternyata tim yang Anda kirim waktu Jumat tidak datang. Dokter kami menunggu habis sholat Jumat sampai jam 2 lewat. Nah, begitu tidak ada kepastian datang, tidak ada ketegasan jam, saya yang katakan kepada tim dokter, sudahlah, Anda ini punya kerjaan, Anda mau balik ke rumah sakit, Anda punya pasien yang nggak boleh tinggal, periksa saja saya sekarang. Saya ambil keputusan. Akhirnya saya diperiksa PCR oleh tim Mercy, dan saya sampaikan kepada Habib Hanif, kalau nanti tim yang Anda kirim datang, sampaikan saja, Abah sudah di PCR, dan nanti kasih saja nomor telepon tim Mercy, biar nanti Satgasnya bisa langsung koordinasi dengan tim Mercy. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Saya di PCR tanggal 27 hari Jumat. 27 28. 27. Saya di PCR 27 hari Jumat. Sabtu, Ahad itu hari libur. Saya tidak dapat kabar. Saya dapat kabar per telepon itu hari Minggu. Habib ini sudah ada hasil. Ternyata Habib ini berdasarkan PCR itu positif COVID. Nah, terus saya tanya, apa saya perlu kembali ke rumah sakit? Pada dokter ini, tidak perlu Habib. Habib kan udah dirawat selama beberapa hari, sudah minum obat sekian. Jadi tinggal isolasi aja di rumah. Kami dari tim Mercy yang akan mengontrol Habib. Saya setuju. Oh, kenapa saya nggak dirawat aja? Karena kondisi Habib sudah landing. Nah, saya nggak paham nanti dokter Andi Tata sudah landing. Kalau sudah landing, sudah mau sembuh, sudah tidak menularkan lagi. Jadi Habib tenang lagi di rumah, tapi tetap harus isolasi selama 14 hari. Saya ikut. Hasil resminya baru saya dapat hari Senin. Rumah sakit kalau nggak salah Rumah Sakit Umi juga hari Senin itu tanggal 30 November baru dapat hasil. Artinya kalau Anda sedikit saja bersabar sampai hari Senin, Anda akan dapat datanya lengkap dari Rumah Sakit Umi. Nah, jadi bukan Rumah Sakit Umi dengan sekonyong-konyong sengaja untuk melanggar aturan, karena memang belum ada kepastian. Mana mungkin Rumah Sakit Umi melaporkan sesuatu yang belum pasti. Baik, saya pikir itu. Yang selanjutnya masih ada
beberapa lagi untuk menyingkat waktu saja. Begini Pak Bima, Anda ini orang cerdas, Anda orang pintar, Anda dokter, dan Anda juga politisi, Anda pemimpin. Saya mau tanyakan, kita bincang-bincang, ini penting sekali. Jika Anda selaku kepala Satgas COVID-19, Anda kepala Satgas COVID-19, bertemu dengan orang yang OTG, orang tanpa gejala. Kemudian Anda tanya kepada yang bersangkutan, Anda sakit? Anda COVID? Terus jawab, enggak, saya sehat. Saya sehat, saya nggak sakit. Karena memang dia nggak merasakan gejala, dia nggak ada nyesek, nggak ada batuk, saya sehat. Nah kemudian ada yang orang tersebut, kalau begitu yuk kita periksa. Begitu diperiksa, ternyata dia positif. Pertanyaan saya, apakah pernyataan dia yang barusan boleh dikatakan bohong? Apakah dia disengaja berbohong? Anda tanya, dia tanpa gejala, oh dia nggak pernah periksa. Anda COVID? Enggak, saya sehat. Saya sehat. Loh dari mana Anda tahu saya sehat? Saya makan biasa, saya nggak meriang, saya nggak batuk, saya jalan ke sana kemari, nggak ada apa-apa. Terus Anda ajak, yuk kita periksa. Dia mau periksa, begitu periksa ternyata positif COVID, dia OTG. Nah, begitu ada hasil pemeriksaan, apa boleh kita tuduh bahwa pernyataan dia yang pertama itu bohong? Dia bohong atau tidak tahu? Semua kan ada konteksnya. Ya, dalam konteks ini dulu saya tanya. Konteks ini dulu saya tanya. Dia tidak berbohong. Dia tidak berbohong. Karena dia tidak tahu, tidak terpapar dari Mas. Baik. Nah, sekarang tunggu dulu. Anda jangan langsung kasih kesimpulan dulu. Saya cuma tanya itu dulu. Nah, ketika saya masuk ke rumah sakit Umi, saya diperiksa di MRI dan lain sebagainya. Dokter sendiri nggak berani mengatakan Habib Anda COVID, nggak berani. Tapi mereka melaporkan Habib ini indikasinya ada. Tapi kami nggak berani memastikan. Tunggu dulu, ini penting. Majelis itu ya, ini boleh dipotong sebentar. Di kesempatan dari awal pemeriksaan saksi ini tidak boleh ditarik. Tapi ternyata kita bukan untuk tarik kemana-mana. Loh, ini memang harus detail, dong. Ini berkaitan dengan kesaksiannya. Kami bicara inilah karena majelis majelis sepakati pemeriksaan tidak lain. Tapi nyatanya ada di YouTube. Tadi majelis hakim di awal sidang sudah mengumumkan pengadilan sidang terbuka untuk umum. Sah. Siapkan permainan. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil. Karena ada tekanan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat, dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, wah kalau gitu saya pulang lagi. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Jadi bohongnya di mana? Saya nggak mengatakan saya positif COVID atau negatif COVID, enggak. Justru saya lagi menunggu hasil. Dan begitu saya terima hasil, hari Ahad dikatakan Habib positif COVID. Saya tawarkan diri, apa perlu dirawat lagi? Saya balik ke rumah sakit. Dokter tim Mercy mengatakan tidak Habib. Yang penting Habib ikuti kita. Saya ikuti semua petunjuk dokter. Sampai dalam rumah itu cucu saya tidak berani temui. Saya punya cucu 7 kecil-kecil, bayi, tidak ada yang berani saya temui. Artinya saya ikuti protokol itu dengan baik. Nah sekarang pertanyaan saya satu aja, kenapa dalam BAP Anda kok tega Anda mengatakan saya ini bohong? Sebenarnya saya ingin fokus kepada pendapat saya di sini karena menjelaskan ya soal ada BAP, ini ada di BAP. Saya akan jawab. Ya, saya akan jawab. Pertama, karena sebagai ketua Satgas, saya merasa ada yang tutup-tutupi pada rumah sakit ini. Ya, kemudian memang terbukti itu terjadi bahwa ada laporan tentang kondisi kami dan kita semua disampaikan ke kami. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Anda sudah mengakui bahwa ada indikasi dari dokter. Ini artinya kan dokter baru juga menunjukkan ada indikasi COVID. Ya, indikasi kan bukan kepastian. Indikasi bukan. Jadi curiga. Saya minta untuk diperiksa PCR.
Anda sendiri yang menyarankan ke si A. Boleh saya lanjutkan? Saya sudah terima saran Anda. Boleh saya lanjutkan? Ya. Nah, artinya apa? Kalau saat itu kan bisa rumah sakit umum menyampaikan ini ada indikasi Pak Wali. Baru kemudian kita berkoordinasi lebih baik. Itu yang kami sayangkan. Itu yang pertama ya. Jadi soal tidak lengkapnya informasi yang disampaikan ke Ya, saya. maaf majelis hakim terlalu melebar. Pertanyaan cuma satu, kenapa beliau mengatakan saya bohong? Ini kan akan Di sini sebentar. saya bacakan ini di BAP Anda, ini pada jawaban nomor 9 halaman 18. Ini pada BAP tambahan. Anda mengatakan di sini sebagaimana barang bukti yang sebelumnya telah diperlihatkan oleh penyidik berupa rekam medis Saudara Mufrizik atau Habib Muhammad Rizik Muhsin Shihab bahwa ternyata kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Shihab adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Ya. Kok bisa Anda mengatakan bohong? Padahal tadi Anda sendiri sudah mengatakan kalau ada orang ETG saja ditanya Anda COVID, dijawab saya tidak COVID. Begitu diperiksa COVID, dia tidak bohong, dia tidak tahu. Saya kasih contoh yang terakhir, Pak Bima Arya. Saya tanya kepada Anda saat ini. Tadi waktu awal sidang hakim tanya, Anda sehat walafiat? Anda jawab dalam keadaan sehat. Persepsi Anda yang merasakan kebugaran diri Anda bisa mengatakan sehat. Tapi kalau Anda sekarang saya bawa ke dokter spesialis, periksa jantung Anda, mungkin jantung Anda ada bocor. Periksa ginjal Anda, mungkin ginjal Anda nggak sehat. Jadi persepsi Anda dengan persepsi dokter tentu berbeda. Nah kalau begitu Anda saya periksa, ternyata jantung Anda bermasalah, ginjal Anda bermasalah, saya nggak bisa katakan Anda bohong. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar. Sesuai persepsi Anda. Nah begitu juga saya, pada saat saya mengatakan, saya nggak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat walafiat. Majelis hakim yang Nah, ini mulia, dikatakan bohong, gimana bohongnya? majelis mohon kali ini supaya prolognya jangan panjang. Artinya Prolog kadang-kadang diperlukan panjang, manakala yang tidak paham. biar diberi kesempatan dia berjawab. Itu majelis. Ya, jawabnya mesti fokus, jangan melebar kemana-mana. Jawab fokus. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengakui, oh ya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya khilaf waktu itu, selesai. Ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut itu pernyataan saya khilaf, selesai. Baik ya saudara saksi, saudara bisa mengerti pertanyaan terdakwa Habib Rizik. Penyidik menanyakan kepada saya, ya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Habib Rizik, ya, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Menyampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Tentu Berarti konteksnya. jawaban saudara di BAP benar. Benar itu. Kenapa? Itu sudah Justru ngaku benar. sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, Baik. ada OTG, beliau kan kepala satgas Ya. majelis hakim. Ya, baik. Kepala satgas, kalau ada orang OTG, Ya. tanya Anda sehat, dia bilang sehat, kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu, nah kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? Itu Saya yang saya sampaikan. apa Anda tetap bertahan, saya bohong? Itu saja pertanyaan yang saya saya kepada sampaikan penyidik Saudara saksi sebentar, supaya tidak berlarut-larut ya. Apakah saudara tetap pada keterangannya tetap bahwa saya bohong. insya Allah tetap dengan keterangan bahwa yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Ya artinya tetap bahwa saya bohong. Sampaikan itu. Tetap Tolong saya bohong. majelis, tolong Ini majelis, sesuai dengan ini. jangan ditekan. Mohon Ini kalimatnya, jangan saya katakan sekali lagi, jangan diputar kalimatnya. Jangan diputar kalimatnya. Ditekan. Mohon maaf majelis. terdakwa ya, jadi saksi sudah mengakui bahwa dia tetap pada keterangan di BAP. Saudara berbohong. Jadi tidak bisa dia. Baik. Dia tidak berubah kan? Bismillah.